Ikhwan akhwat dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kelancaran dalam semua aktivitas dan semua yang kita harapkan, semoga Allah kabul. Pada video kali ini Al-Fakir yang pertama ingin menyampaikan bahwa Al-Fakir Komar bisa bersua kembali di channel yang insya Allah kedepannya tidak ada hambatan lagi, karena dari kemarin dari tahun ke tahun sebelumnya ya sudah beberapa channel dari Al-Fakir yang terkena hack. Entah kenapa, wallahu alam, ya mungkin ada kesalahan teknis ya, tapi insya Allah semoga saja pada channel kali ini tidak ada hambatan lagi sehingga Al-Fakir bisa mengupload video-video yang insya Allah bermanfaat kepada Al-Fakir sendiri maupun kepada umat yang lainnya. Juga Al-Fakir sampaikan bahwasannya Al-Fakir tidak ada maksud dan tujuan menggurui antum semua, tetapi yang perlu antum ingat dan antum ketahui, Al-Fakir juga seorang thalib, seorang penuntut ilmu yang haus akan ilmu dan pengetahuan. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama belajar tentang agama, tentang apa yang kita belum ketahui. Dan perlu Ana sampaikan lagi, jika di dalam video baik secara lisan yang Ana sampaikan secara langsung ataupun penjelasan-penjelasan nantinya ada kekeliruan, ada kesalahan, maka Al-Fakir pribadi juga mewakili teman-teman tim dengan hati terbuka, dengan tangan terbuka menerima saran, komentar, juga masukan daripada ikhwan, akhwat, ataupun ingin meluruskan daripada apa yang salah dari Al-Fakir. Karena Al-Fakir adalah manusia biasa, insan biasa yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Jadi jika antum ingin meluruskan, ingin mengomentari, ingin memberikan saran, atau ingin bertanya atau memberikan solusi, bisa antum hubungi Al-Fakir lewat media sosial Al-Fakir pribadi, baik di channel YouTube ataupun di Instagram ataupun di Facebook ataupun di WhatsApp. Nah, insya Allah Al-Fakir akan respon secepatnya, insya Allah. Baik ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu antum ketahui terlebih dahulu bahwasanya insya Allah kedepannya Al-Fakir selain akan mengupload video-video tentang tanya jawab seputar agama, juga kajian-kajian, juga film-film komedi atau hiburan yang bermakna. Juga insya Allah Al-Fakir setiap malam Selasa dan Jumat Al-Fakir akan live streaming di akun Facebook Al-Fakir untuk pembacaan Ratib Al-Haddad dan juga pembacaan surah Al-Kahfi. Maka jangan lupa tonton, juga ikuti kami di channel YouTube, juga di dunia media sosial lainnya. Ikhwan akhwat dimanapun antum berada, Al-Fakir akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara kita mengenai agama, dan semoga saja jawaban dari Al-Fakir bisa membantu. Dan kalaupun memang ada kesalahan, kekeliruan, maka Al-Fakir memohon kepada antum semua yang mungkin jauh lebih tinggi daripada Al-Fakir. Al-Fakir hanyalah orang bodoh, hanyalah orang biasa yang ingin membantu saudara kita yang bertanya tentang seputar agama. Baik, pertanyaan pertama ini dari saudara kita ya, dari Banda Aceh. Assalamualaikum Bang, izin bertanya, bagaimana sih hukum jika seorang meninggalkan sholat dengan disengaja? Pertanyaan Ahmad, Banda Aceh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, khususnya ibadah sholat 5 waktu. Menurut Al-Fakir ada beberapa pendapat yang akan Al-Fakir jelaskan di video ini tentang orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama dari Ibnu Qayyim. Beliau berpendapat bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja tanpa adanya sabab, maka Ibnu Qayyim berpendapat bahwa orang tersebut telah melakukan dosa, dan bahkan dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan zina, mencuri, minum minuman keras, juga lebih besar daripada orang yang merampas harta orang lain, dan juga lebih besar, lebih tinggi daripada membunuh. Itu menurut Ibnu Qayyim tentang orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja. Adapun beberapa pendapat ulama tentang orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka ada 3 rangkuman yang akan Al-Fakir jawabkan. Yang pertama, pendapat ulama yang pertama, orang tersebut dihukumi murtad atau keluar daripada Islam. Sedangkan pendapat ulama yang kedua, jika seseorang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka harus dihukum dengan dibunuh dengan hukuman had, tapi tidak dihukumi kafir. Itu pendapat ulama yang kedua. Sedangkan pendapat ulama yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja maka dihukumi fasik. Dihukumi fasik. Apa itu fasik? Orang yang telah melakukan dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada ayat yang menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat. Di dalam Al-Quran dijelaskan surah Maryam ya. Insyaallah surah Maryam ayat 59 dan 60. Allah berfirman di sana bahwasannya orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka Allah akan tempatkan kelak di sebuah tempat di neraka yang bernama Al-Ghayah. Apa itu Al-Ghayah? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasannya Al-Ghayah, yang dimaksud Al-Ghayah itu adalah sebuah tempat, sebuah aliran sungai di neraka jahanam, di mana aliran sungai itu adalah aliran yang paling dalam di neraka jahanam. Juga tempat itu sangat menjijikkan makanannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, maka usahakanlah jangan sampai tinggalkan sholat. Itu seperti yang disampaikan oleh guru saya, Komar. Jika kamu kelak sudah keluar dari pesantren ini, boyong dari pesantren ini, sesibuk apapun kamu, sekaya apapun kamu, jangan lupakan sholat, jangan tinggalkan sholat. Sebesar apapun dosamu, Mar, sejelek apapun tingkah lakumu, Mar, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu pesan daripada guru saya waktu di pesantren dulu, dan selalu insya Allah tergiang-giang di telinga saya. Maka ikhwan, akhwat, ayo kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat 5 waktu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahkan ulama-ulama berpendapat seperti itu tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kita melihat sejarah. Kita perlu tahu bahwasannya sholat 5 waktu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj.
di mana pada saat Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj, maka hadiah yang Rasulullah dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Dan perlu antum ketahui, di balik peristiwa Isra wal Mi'raj, di balik Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah perintah salat secara langsung kepada baginda kita Nabi tercinta, ada sebuah pengorbanan di sana. Ada sebuah perjuangan di sana. Apa itu perjuangan yang terjadi di situ? Ternyata perintah salat yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan 5 kali dalam satu hari satu malam, tetapi sebanyak 50 kali. Setelah Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, apa hadiah yang kau dapatkan wahai Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu bukan bahasa kitab ya, itu saya bahasakan secara lisan saya. Maka ditanya, apa yang kau dapatkan? Hadiah apa yang kau dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad? Wahai Nabi Musa, saya mendapatkan hadiah salat 50 kali dalam satu hari satu malam. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad, umatmu kecil-kecil, umatmu pendek-pendek, umatmu nakal-nakal. Sedangkan umatku saja yang tinggi-tinggi, besar-besar, taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu, apalagi umatmu minta bonus sana sama Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saking sayangnya kepada kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti arahan Nabiullah Musa, naik menghadap lagi kepada Allah, minta kortingan, karena takut kita sebagai umatnya lalai akan perintah itu. Padahal itu hadiah terindah, di mana Allah langsung perintahkan secara berhadapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena saking cintanya kepada kita sebagai umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menawar kepada Allah, minta tawaran, minta kortingan. Di korting 5 jadi 45. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa lagi, ditanya lagi, dibilang 45 udah Nabi Musa. Aduh Muhammad, umatmu gak akan kuat. Umatku saja loh, tinggi-tinggi, besar-besar, taat-taat, gak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil, pendek-pendek, nakal-nakal lagi, lalai-lalai lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tuh naik lagi menghadap Allah, minta kortingan lagi. Turun lagi, disuruh minta kortingan lagi, naik lagi. Sampai pada akhirnya sholat yang awalnya 50 kali dalam satu hari satu malam menjadi 5 kali dalam satu hari satu malam. Turun lagi, ditanya lagi oleh Nabiullah Musa, berapa yang kau dapatkan Nabi Muhammad? Sudah 5 kali dalam satu hari satu malam wahai Nabi Musa. Aduh, itu masih gak akan mampu, pasti masih banyak yang lalai, kata Nabi Musa. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Tidak Nabi Musa, saya sudah malu menghadap Allah, minta kortingan. Pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada kita, ikhwanul muslimin. Apakah kita tidak pernah menghargai perjuangan beliau? Apakah kita akan melupakan jasa-jasa beliau? Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Saya contohkan kepada anak-anak muda ya. Jika kita berkorban demi kekasih kita, sudah berkorban mati-matian, minta HP kita beliin, minta ini kita beliin, disuruh ini kita laksanain,
Tetapi sesudah kita melakukan apa yang dia mau, ternyata dia masih mengabaikan kita. Seakan-akan kita tidak pernah ada perjuangan kepada dia. Bagaimana perasaannya? Itu kita loh. Bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah ketika tahu bahwa masih ada umat yang melalaikan perintah sholat yang 5 waktu. Padahal Rasulullah sudah berkorban. Rasulullah menahan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cintanya, takut masih ada umatnya yang lalai. Yang asalnya 50 kali dalam satu hari satu malam, dikorting sampai akhirnya menjadi 5 kali dalam satu hari satu malam. Dan itu pun kita masih lalai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan memberikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan perintah-perintah Allah, khususnya perintah salat 5 waktu. Amin Allahumma amin. Jadi ayolah teman-teman, ayolah ikhwan, akhwat, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, kesalahan kita, Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apa maksiat yang telah kita lakukan, salat. Apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi jagalah salat. Dan ingat, wahai ikhwan, akhwat, bahwa kelak di hari kiamat, perkara amal kita yang paling awal dihisab, dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Jika salat kita baik, maka insya Allah semua amal ibadah kita yang lain akan ikut baik. Tetapi sebaliknya, ketika salat kita buruk, salat kita bolong-bolong, na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka insya Allah amal-amal yang lain akan ikut rusak. Jadi ayolah ikhwanul muslimin, ayo semangat, tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dikoreksi jika dari jawaban Al-Fakir ada kekurangan, kesalahan. Al-Fakir mohon maaf. Al-Fakir mengakui itu semua murni kebodohan daripada Al-Fakir sendiri. Dan jikalau ada kebenaran-kebenaran yang Al-Fakir sampaikan, itu murni maghfirah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.